Di luar keluarga Xia, sebuah bayangan tipis, dengan satu musuh dan 4 orang, tidak terkalahkan meskipun samar-samar jatuh tertiup angin pada setiap momen kritis, hukum waktu dan jalan yang tak terbatas cukup untuk membuatnya membalikkan bahaya. Namun, meski begitu, Tuan Qianying masih terlihat jelek. Karena dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, ketika keluarga Yun datang untuk mendukungnya, dia tidak akan lolos dari penangkapan. Waktu berlalu dengan tenang. Aku tidak tahu kapan, pesawat ruang angkasa senjata suci tiba dengan kecepatan dewa atas, dan kemudian Yukong keluar dari 2 sosok di pesawat ruang angkasa. 2 sosok ini, satu setengah baya dan satu lagi muda. Penampilan keduanya mirip dengan 5 atau 6 poin. Pada saat ini, pemuda itu mengikuti orang paruh baya dengan hormat, dan ketika matanya tertuju pada sosok yang jauh, tidak ada kekurangan horor di matanya. Namun, setelah horor, ada cahaya yang bersinar. Kekuatan sepupu benar-benar lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Tapi parubaya yang berjalan di depan menghela nafas, Ning Sui, jika dia laki-laki, keluarga Xia, di bawah kepemimpinannya, pasti akan bergerak menuju babak baru kejayaan. Setelah mengatakan ini, dia berhenti, dan dia berkata lagi, namun, justru karena dia bukan laki-laki sehingga kamu memiliki kesempatan, dan hanya keluarga Yun yang memiliki kesempatan. Hari ini, aku akan menangkapnya dan membawanya kembali ke rumah Yun. Aku akan menemukan dewa tingkat tinggi yang pandai jiwa dan menggunakan metode rahasia padanya, mencoba menghilangkan sebagian ingatannya tentang kehidupan ini dan kehidupan sebelumnya, sehingga dia dapat kembali ke kertas putih yang sama. Masa gadis, jika dalam kasus ini, kamu masih tidak bisa mengejarnya, maka, kamu hanya bisa mengambil langkah lain dan membiarkan dia hamil anakmu. Mendengar transmisi suara parubaya, murid laki-laki muda itu menyusut, dan kemudian dengan getir berkata, "Ayah, karakter sepupu, kamu juga tahu. Jika kamu kuat, bahkan jika dia tidak mengingatnya lagi, dia mungkin memilih untuk membakar batu giok." Mendengar ini, parubaya itu berkata dengan enteng, "Jadi, pertama-tama kita harus mencoba menghapus ingatannya. Setelah dia melupakan tingkah lakunya yang ekstrim di kehidupan sebelumnya dan ingatan akan kehidupan ini, kamu menghubunginya lagi. Cobalah membuatnya merasa nyaman dengan kamu, dan tidak terlalu membuatmu jijik. Dalam hal ini, jika kamu kuat, bahkan jika dia tidak bahagia, ini juga tidak boleh terlalu ekstrim." Petik 2. Dia secara alami tahu karakter keponakannya, dan oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan pihak lain bertindak ekstrim. Jika tidak, hubungan antara keluarga Yun dan keluarga Xia akan menemui jalan buntu atau bahkan putus. Meskipun saudara iparnya tidak mencintai keponakan ini seperti keponakannya, tetapi dia juga putrinya sendiri tidak peduli apa, tidak mungkin untuk benar-benar mengabaikannya sepenuhnya. Jika dia tidak yakin tentang banyak hal, dia tidak berani main-main. Semula ia tergesa-gesa untuk mencapai hal-hal yang baik, jika melukis harimau tidak menjadi anti-anjing, itu bukan yang diinginkannya. Ser, parubaya muncul, dan di antara mengangkat tangan mereka, 4 dewa peringkat menengah dari keluarga Yun menyerah satu demi satu, dan pada saat yang sama datang di belakang parubaya, seolah-olah mereka mengikuti. Di saat yang sama, KR, yang dikepung oleh keempat orang itu, juga menghentikan tangannya dan memandangi parubaya dengan tatapan kosong. "Paman, kenapa kamu membiarkan mereka menghentikanku? Kalian, apakah kalian membunuh orang tua suamiku? Inilah yang paling dikhawatirkan KR. Kalau tidak, bagaimana keluarga Yun ini bisa mencegahnya kembali ke keluarga Xia?" Memikirkan kemungkinan ini, dia khawatir. Saat ini, ayah mertuanya, ipar perempuannya, saudara perempuan Feier, dan bahkan manik-manik jiwa putrinya Duan Siling telah kehilangan keefektifannya seiring waktu. Oleh karena itu, dia tidak dapat memastikan hidup dan mati mereka melalui manik-manik jiwa. Tidak, parubaya, yaitu, patriark keluarga Yun mendengar ini dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Suir, mereka masih hidup dan sehat, dan paman saya dapat meyakinkan Anda tentang ini. Lalu untuk apa kau membiarkan mereka menghentikanku? Jangan biarkan aku kembali." Kir bertanya dengan dingin. Di kehidupan sebelumnya, bahkan jika dia tidak ingin menikahi sepupunya Yun Qingyan, dia masih menghormati yang lebih tua. Tapi sekarang, rasa hormat ini karena apa yang dilakukan pihak lain. Itu benar-benar lenyap. "Suir, kamu secara alami akan tahu tentang hal-hal ini di masa depan. Selanjutnya, bagaimana kalau kembali ke rumah Yun dengan pamanmu untuk jangka waktu tertentu?" Kepala keluarga Yun tersenyum,
dan senyumnya membuat orang merasa seperti angin musim semi. Pada saat yang sama, di kedalaman tatapannya, ada pancaran cahaya samar, yang memberi orang perasaan yang mempesona. Bahkan jika itu adalah Kerr, pada saat ini, ada beberapa kehilangan kesadaran. Pada saat ini, pemandangan di mana pedang ditarik tiba-tiba menjadi sunyi. Keluarga Patriark Yun, pada saat ini, mengandalkan jiwanya yang kuat yang dapat disebut sebagai yang terbaik di antara para dewa atas. Dengan kekuatan jiwa, dia telah menunjukkan metode kontemplasi rahasia. Bermaksud untuk mengganggu sementara keponakan di depannya, dengan paksa membawanya kembali ke rumah Yun, dan membuat rencana lagi. Saya khawatir pihak lain akan bertindak ekstrim saat ini. Itulah yang dia khawatirkan dan tidak ingin lihat. Dewa tingkat tinggi juga ingin mengganggu tuanku. Dan pada saat ini, di dalam tubuh KR, sebuah suara menggema di telinga KR, dengan nada dingin, dengan sedikit ketidakdewasaan, dan pada saat yang sama, cahaya redup dari pena menjulur dari tubuh KR dan menyapunya secara langsung. Dekat jiwa, ledakan, cahaya pena menunjukkan, dan jejak kekuatan jiwa eksternal segera terputus. Sebuah pukulan jiwa, dan kecerdasan KR juga sangat jelas pada saat ini. Adapun penghasut, Patriark keluarga Yun tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya saat ini. Suir, alat ilahi ini, benar-benar dapat menahan rahasia jiwa. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang sulit. Artefak ini jelas diperoleh keponakannya di medan perang pesawat, karena sebelumnya, meskipun dia juga mengambil artefak dari kehidupan sebelumnya, itu bukanlah pena ajaib ini. Pena ajaib ini bukanlah alat sihir biasa. Ini memberinya perasaan bahwa itu bahkan dapat diintegrasikan ke dalam cikal bakal alat magis terkuat, tetapi tidak meningkatkan dirinya sendiri, memberinya kemampuan untuk menghancurkan jiwa. Embrio artefak Seon, yang terintegrasi ke dalam artefak bermutu tinggi, dapat meningkatkan kekuatan tubuhnya, atau memberinya kemampuan tertentu. Bahkan jika kamu membawanya kembali ke rumah Yun dan menemukan dewa tingkat tinggi yang pandai dalam rahasia jiwa, dapatkah itu benar-benar mengganggu ingatannya? Saat ini, dia sedikit ditanyai. Sepertinya jika kamu ingin sukses, kamu harus menerima artefaknya dulu. Dia menghela nafas dalam hati, merasa ada yang sedikit rumit. Artefak kelas atas seluruh jiwa bukanlah sesuatu yang dapat dikumpulkan. Ini adalah artefak yang dapat diintegrasikan ke dalam pemilik artefak dan kompatibel dengan pemilik artefak tersebut. Kecuali jika pemilik artefak tersebut dengan sukarela hanya dengan membunuh pemilik artefak, artefak tersebut dapat menonjol. Apa Patriark keluarga Yun? Pada saat ini, Kerr kembali ke akal sehatnya. Di bawah pengingat jiwa artefak, dia juga menyadari apa yang baru saja dia temui. Ketika dia melihat Patriark keluarga Yun lagi, matanya menjadi dingin, dan pada saat yang sama dia berhenti memanggilnya. Metode rahasia jiwa digunakan pada saya, sepertinya saya ingin secara paksa memenjarakan kebebasan saya. Saat ini, saya akan langsung mengungkapkan sikap saya. Jika Anda ingin membawa saya pergi dengan paksa, itu tidak mungkin. Kecuali aku mati, saya ingin bunuh diri, bahkan jika itu adalah Patriark keluarga Yun Anda, saya tidak bisa menghentikannya. Berbicara tentang nanti, Kerr mencibir. Sepupu, pada saat ini, pemuda yang berdiri di belakang kepala keluarga Yun, Yun Qingyan, guru tertua dari keluarga Yun berkata, ayahku adalah pamanmu, dan dia juga pamanmu, sesepuh, bagaimana kamu bisa berbicara dengannya seperti ini? Di sisi keluarga Yun, bukan hanya saudara perempuan dari Patriark keluarga Yun, yang menikahi Patriark keluarga Xia. Bahkan Patriark dari keluarga Yun menikahi istrinya, yang juga merupakan saudara perempuan dari ibu kandung Yun Qingyan, dan menikah dengan Patriark keluarga Xia, yang juga merupakan istri pertama dari Patriark Xia. Setelah istri pertama meninggal, saudara perempuan dari kepala keluarga Yun menikah dengan kepala keluarga Xia dan menjadi istri kedua dari kepala keluarga Xia. Tentu saja, kehidupan KR sebelumnya tidak lahir dari dua istri Patriark Xia, tetapi anak perempuan tidak sah yang dibawa kembali oleh Patriark Xia. Oleh karena itu, dia tidak menyebut kepala keluarga Yun sebagai paman, dia biasanya menyebut dia sebagai pamannya. Dengan ayah kandungnya, istri pertama dari Patriark keluarga Xia, masuk akal untuk memanggil Patriark keluarga Yun. Menghadapi teguran Yun Qingyan, KR hanya menatapnya sekilas. Yun Qingyan, tahukah kamu bagaimana aku melihatmu dari kehidupan lampau hingga sekarang? Suara itu jatuh, dan tanpa menunggu jawaban Yun Qingyan, dia melanjutkan, di mataku, kamu adalah sampah yang tumbuh dengan kunci emas.
Dalam kehidupanku sebelumnya, kamu ingin menikahiku karena kamu menyukai kekuatan dan bakatku. Saya mencoba bunuh diri dan kelahiran kembali. Itu adalah pengakuan kepada ayah saya, sehingga merusak kontrak pernikahan kami. Tapi aku tidak menyangka bahwa kamu, dan bahkan keluarga Yun, masih tidak ingin melepaskanku. Berbicara tentang nanti, suara Ker menjadi semakin dingin. Yun Qingyan tidak marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan senyum ringan, "Sepupu, itu hanya kamu berjalan dengan cara kamu sendiri saat itu. Aku, dan bahkan keluarga Yun, tidak menjanjikanmu. Jika kamu berhasil dalam reinkarnasi, kontrak pernikahan akan dihancurkan." Saat itu, sepupunya, di depan pamannya, mengancam akan membayar kematiannya untuk daging dan darahnya, lagi pula, dia hanya bisa muncul di dunia ini karena dia. Saat itu, ada banyak kebisingan. Banyak orang, termasuk dia dan keluarga Yun, ingin berhenti, tetapi bagaimanapun juga mereka tidak bisa menghilangkan tekadnya. Pada saat itu, sepupunya meninggal, dia berpikir bahwa tidak mungkin untuk bereinkarnasi dengan sukses, karena itu adalah jalan menuju kehidupan dengan 9 kematian. Biarkan dia melakukan itu, dia tidak punya nyali. Di luar dugaan, sepupunya benar-benar berhasil. Tentu saja, alasan mengapa dia tahu bahwa sepupunya telah berhasil adalah karena tingkat kultivasi sepupunya dalam kehidupan ini dinaikkan ke tingkat tertentu, dan dia hanya bisa mengetahui melalui beberapa cara dari keluarga Yun dan keluarga Xia. Pada saat itu, dia berpikir, karena sepupunya sangat tidak mau, dan setelah bereinkarnasi, dia tidak memiliki seluruh tubuh kultivasi, jadi dia tidak akan melanjutkan kontrak pernikahan kehidupan sebelumnya. Namun, saat ini, ayahnya datang ke pintu dan mengatakan kepadanya bahwa seperti yang disebut, istirahat dan kemudian berdiri, jika tidak ada kecelakaan, sepupunya akan lebih mempesona daripada kehidupan sebelumnya setelah bencana hidup dan mati. Saat ini, dia dipindahkan lagi dan harus dipindahkan. Kemudian, ketika dia melihat kehidupan sepupunya dan mengetahui bahwa sepupunya telah menemukan seorang suami dan memiliki anak bersamanya, dia menjadi cemburu dan menjadi marah. Wanita yang dia pukul oleh Yun Qingyan sebenarnya naik lebih dulu. Saat itu, jika bukan karena ancaman nyawa sepupunya, dia tidak bisa memaafkannya dengan enteng. Meskipun, Yun Qingyan, dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk sepupunya. Namun, kontrak pernikahan di kehidupan sebelumnya membuatnya memperlakukan sepupunya sebagai properti pribadi, miliknya, dan tidak ada yang diizinkan untuk merebut dan menodai. Jadi, ketika dia mengetahui bahwa sepupunya telah bereinkarnasi dan memiliki suami, dan alih-alih memiliki anak, dia benar-benar sangat kesal, dan dia telah membunuh lebih dari sekali. Bahkan Yu pernah berpikir, meskipun sepupunya benar-benar ingin mati, dia tetap harus mengatakan ini. Namun, selama dia memikirkan ayahnya, dan berpikir bahwa di masa depan, dia akan bertanggung jawab atas keluarga Yun dan bahwa dia mungkin harus bergantung pada sepupunya, dia masih dengan paksa menanggungnya. Kemudian, dia membawa sepupunya kembali ke pesawat para dewa, karena pamannya, patriark dari keluarga Xia, berbicara, dia hanya bisa mengirimnya kembali ke keluarga Xia dan menahan sekelompok sandera yang terkait dengan Duan Lingtian yang dia ambil. Untuk keluarga Xia, tentu saja, sebelum dia pergi, pamannya, patriark kontemporer keluarga Xia, mungkin berjanji, setelah 1000 tahun, medan perang pesawat ditutup, memungkinkan dia menikahi sepupunya. Ketika saatnya tiba, keluarga Xia juga akan mengancam sepupunya dengan sandera yang dia ambil. Dalam situasi ini, dia meninggalkan keluarga Xia dengan damai. Namun, saya tidak menyangka bahwa perubahan besar akan terjadi pada keluarga Xia setelah ratusan tahun. Orang kuat di Tanah Sangsi pergi ke keluarga Xia untuk menemukan pamannya, kepala keluarga Xia, dan tuan ketiga dari keluarga Xia mengambil kesempatan ini untuk mengambil sandera yang telah diambilnya dari para dewa tempat. Sejak itu, kartu berlubang, yang membatasi sepupunya tidak lagi, jika sepupunya mengetahui hal ini, sepupunya tidak akan bisa menikah lagi. Awalnya, dia masih merasa bahwa meski begitu, dia bisa menunggu sampai medan perang pesawat ditutup, dan setelah saluran pesawat dewa dan pesawat bawah dibuka, dia akan menarik anggota keluarga Duan Lingtian dan mengintimidasi sepupunya. Itu akan membutuhkan sedikit usaha lebih banyak. Itu dia. Dan ayahnya pun setuju dengan rencananya. Hanya saja, 1000 hitungan, dia tidak menghitung. Duan Lingtian, suami dari sepupunya dalam kehidupan ini, sosok kecil yang dulunya seperti semut di matanya,
telah bangkit dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Terakhir kali, dia hampir membunuhnya. Jika ayahnya tidak meninggalkan alat itu di tangannya, dia akan mati. Setelah waktu itu, dia ketakutan beberapa saat. Setelah waktu itulah ayahnya membatalkan rencana sebelumnya, karena rencana untuk menangkap Duan Lingtian dan keluarganya tidak lagi realistis. Tingkat pertumbuhan Duan Lingtian sama sekali tidak dalam genggaman mereka. Sekarang, bahkan jika medan perang pesawat ditutup, keluarga Xia mereka dapat mengirim ke pesawat tingkat yang lebih rendah, dan orang terkuat hanyalah dewa tingkat menengah. Dengan tingkat pertumbuhan Duan Lingtian, pada saat itu, dia mungkin telah melangkah ke alam Dewa Tengah. Duan Lingtian berasal dari pesawat tingkat rendah dan dapat memadatkan klon hukum. Selama klon hukum ruang angkasa menjaga keluarganya, orang-orang yang mereka kirim ke pesawat tingkat rendah ditakdirkan untuk membantu mereka, dan mereka bahkan mungkin tidak bisa kembali. Rekomendasi, buku yang saya gunakan baru-baru ini, artefak sumber daya memiliki banyak sumber, buku lengkap, dan pembaruan cepat. Rencana awal dibatalkan. Paket baru sedang online. Rencana baru adalah membuat langkah pertama. Langkah pertama adalah mengirim seseorang untuk menjaga di dekat rumah Xia untuk menghentikan sepupunya Xia Ningsui kembali ke rumah Xia, untuk mencegahnya mengetahui bahwa keluarga Duan Lingtian tidak lagi berada di rumah Xia dan tidak dipaksa. Begitu sepupunya mengetahui hal ini, semuanya akan di luar kendali mereka. Dengan karakter sepupunya, tanpa ancaman padanya, kontrak pernikahan dengannya ditakdirkan menjadi lelucon. Anda tahu, sepupunya tidak perlu khawatir di kehidupan sebelumnya, dan bahkan rela menyerahkan hidupnya dan memboikot kontrak pernikahan itu. Orang yang begitu kuat, jika tidak ada kelemahan, tidak ada yang bisa membuatnya melakukan apa yang tidak ingin dia lakukan. Pada langkah kedua, setelah mengintimidasi sepupunya, dia menemukan pria kuat yang pandai rahasia jiwa, menghapus ingatan sepupunya, dan kemudian membiarkan dia dan sepupunya melahirkan anak. Setelah itu, bahkan jika ingatan sepupunya pulih, selama anak itu tinggal di rumah Xia, itu sudah cukup untuk membelenggu dia. Di masa depan, dia memiliki anak itu di tangannya, yang setara dengan kartu berlubang ekstra untuk mengintimidasi sepupunya. Dia tahu karakter sepupunya, jika itu adalah anaknya sendiri, dia tidak bisa hanya duduk diam. Hanya saja, dilihat dari situasi saat ini, sepupunya sepertinya pernah berpetualang di medan pertempuran pesawat, dan dia telah memperoleh artefak yang dapat memecahkan rahasia jiwa. Sekarang, bahkan ayahnya, mereka semua memberitahunya melalui transmisi suara bahwa semuanya agak rumit. Hanya ada dua cara. Cara pertama adalah mencegah sepupunya mengetahui bahwa keluarga Duan Lingtian telah meninggalkan keluarga Xia, di luar kendali mereka, dan memaksanya untuk menikah dengannya. Cara kedua adalah merebut artefak sepupunya dan melanjutkan rencana langkah kedua yang asli. Jelas, dibandingkan dengan kedua jalan tersebut, jalan kedua bahkan lebih tidak realistis. Sir, patriark dari keluarga Yun menatap KR dengan ringan dan berkata, orang tua suamimu, aku pergi ke ayahmu beberapa waktu yang lalu dan membawa mereka ke keluarga Yun sendirian. Kamu, tidakkah kamu ingin pergi ke keluarga Yun untuk melihat mereka? Patriark Yun sudah berpikir untuk menipu keponakannya terlebih dahulu, dan ketika dia tidak lagi waspada seperti sekarang, dia akan bertindak lagi untuk memenjarakannya dan mencegahnya melakukan bunuh diri. Sekarang, dia memiliki perasaan bahwa jika dia berani untuk maju, keponakannya, ada kemungkinan besar dia akan benar-benar memilih akhir. Jadi, dia hanya bisa berbohong satu sama lain sekarang. Hei, Ker tertawa sinis, Patriark Yun, apa yang kau katakan? Aku tidak percaya. Hari ini, sebelum bertemu keluarga Yunku, aku tidak bisa pergi denganmu. Aku masih ingin tahu mengapa kamu melarangku kembali ke keluarga Xia, apa yang terjadi di keluarga Xia. Sikap Ker sangat ditentukan dan tidak ada ruang untuk bermanuver. Dari awal sampai akhir, ada kekuatan tajam di tubuhnya yang bersiap untuk itu selama patriark keluarga Yun berani menyerangnya, dia akan mengambil nyawanya sendiri tanpa ragu-ragu. Dia juga percaya bahwa pihak lain tidak berani mengambil risiko, dan tidak berani benar-benar membunuhnya. Jadi, dia mencubit pihak lain. Hanya dengan cara ini dia dapat menghubungi keluarga Xia dan memahami apa yang terjadi di keluarga Xia. Melihat bahwa Ker sangat bertekad dan sangat waspada, patriark keluarga Yun tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Adalah Yun Qingyan. Sekarang dia juga sedikit cemas. Mengirimkan pertanyaan kepada patriark keluarga Yun, ayah, sekarang apa yang harus saya lakukan sekarang?
Melihat postur tubuhnya, kami tidak menunjukkan padanya keluarga Xia atau membiarkannya kembali ke rumah Xia. Dia benar-benar akan memilih jalan buntu lagi. Ayah, menilai dari kekeras kepalaannya di kehidupan sebelumnya, dia benar-benar melakukannya. Jika memungkinkan, Yun Qingyan tidak ingin sepupunya mati, karena begitu dia meninggal, tidak ada nilai guna lagi, dan dia tidak dapat membantunya. Ayah tentu tahu ini. Patriark keluarga Yun mendengus dingin, dan nadanya menjadi sedikit lebih jengkel. Patriark keluarga Yunku yang bermartabat, aku tidak menyangka akan ada hari untuk mengintimidasi seorang gadis kecil. Jika itu pingsan, aku benar-benar tidak perlu melihat orang. Pada akhirnya, itu karena kamu tidak berguna. Jika Anda lebih membangkitkan semangat dan memiliki bakat serta pengertiannya, mengapa saya perlu memanfaatkan Anda seperti ini? Dia tahu betul bahwa putranya tidak hanya lebih rendah darinya, tetapi bahkan lebih rendah dari nenek moyang keturunannya. Bahkan jika dia benar-benar menjadi kepala keluarga Yun, dia mungkin tidak memiliki banyak kekuatan pencegah. Dan dia, serta leluhur dari garis keturunannya, tidak selalu bisa melindunginya. Jadi, dia memilih Xia Ningsue, seorang keponakan yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Yun mereka, untuk putranya, dan ingin membuatnya sangat membantu putranya. Tetapi saya tidak berharap bahwa rencana ini akan menambah begitu banyak tikungan dan belokan. Dihadapkan dengan omelan ayahnya, Yun Qingyan terdiam. Takut untuk berbicara, tapi dalam hati, saya tidak yakin. Apakah saya buruk? Kenapa? Masih belum yakin. Sebagai ayah Yun Qingyan, bagaimana mungkin kepala keluarga Yun gagal untuk melihat pikiran Yun Qingyan saat ini? Belum lagi Xia Ningsue ini, suami yang dia cari dalam kehidupan ini, periode Lingtian itu, dapatkah kamu menyamainya? Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari ekor Lingtian. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia bangkit, tapi butuh waktu kurang dari 1000 tahun untuk bangkit dari alam duniawi dari level yang lebih rendah ke level sekarang. Itu jelas merupakan roh jahat yang mempesona. Setidaknya, meskipun itu adalah pengalaman dari beberapa orang kuat legendaris yang telah bangkit dari alam bawah yang aku tahu, mereka mungkin tidak memiliki kemuliaannya. Dalam periode Lingtian itu, jika tidak ada kecelakaan, beri dia waktu, dia ditakdirkan untuk menjadi yang terkuat. Berbicara tentang ini, Patriark keluarga Yun berhenti. Sebelum melanjutkan, awalnya, jika Xia Ningsue benar-benar tidak mau menikahimu dalam hidup ini, tidak apa-apa untuk menyerah. Masalahnya adalah, Anda telah menyinggung Lingtian sampai mati sekarang. Eksistensi yang memiliki potensi besar untuk menjadi Seon, bahkan di mataku, memiliki peluang lebih baik untuk menjadi Xia Yu daripada orang-orang seperti aku dan Xia Yu. Di masa depan, aku benar-benar ingin membalas dendam terhadapmu dan keluarga Yun kita. Tidak bisa lebih mudah. Petik 2. Sekarang, aku hanya bisa membawa keluarga Yun, dan mengikutimu sampai ke kegelapan. Hari ini, membiarkanmu mendapatkan Xia Ningsue tidak lagi hanya untuk memberimu kekuatan pencegah dari keluarga Yun di masa depan, tetapi lebih untuk menarik periode Lingtian itu. Prioritas utama adalah membunuh periode Lingtian itu. Kalau tidak, periode Lingtian itu pasti akan menjadi masalah besar bagimu dan bahkan keluarga Yun kita. Setelah Patriark keluarga Yun membicarakannya, nadanya menjadi semakin suram. Wajah Yun Qingyan menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia juga tahu bahwa kekhawatiran ayahnya benar dan beralasan. Pada tingkat pertumbuhan Lingtian itu, jika dia terus membiarkannya pergi, dia dan keluarga Yun pasti akan menjadi orang kepercayaan di masa depan. Ayah, Yun Qingyan berkata dengan suara yang dalam, jika tidak, kalau begitu minta leluhur untuk mengambil tindakan dan membunuh periode Lingtian itu. Leluhur adalah yang terkuat, dan ingin membunuh seseorang, bukankah itu mudah? Kata Yun Qingyan, menurutnya, leluhur yang kuat dari keluarga Yun mereka, sebagai yang terkuat, sangat kuat, dan tidak banyak orang di dunia ini yang tidak dapat dia bunuh. Begitu leluhur mau mengambil tindakan, seharusnya tidak sulit untuk menarik Lingtian dan membunuhnya. Yun Qingyan menatap ayahnya dengan panas, wajah dan matanya penuh harapan. Mencari leluhur, kepala keluarga Yun melirik putranya dengan acuh tak acuh, percaya atau tidak, jika nenek moyang tahu bahwa karena kebodohanmu, keluarga Yun telah menyinggung seorang pemuda dengan potensi luar biasa. Sebelum membunuh lawan, dia akan membunuhmu terlebih dahulu. Petik 2. Sebagai kepala keluarga Yun, dia masih tahu banyak tentang temperamen leluhurnya yang baru sekali bertemu. Karena keluarga Yun masih memiliki orang yang lebih tua,
dan orang-orang itu lebih mengenal nenek moyang mereka. Apalagi, dalam catatan tulisan tangan yang diturunkan oleh patriark keluarga Yun, ada juga banyak kata yang mencatat temperamen leluhur yang terkuat, jadi dia tahu temperamen leluhur itu dengan sangat baik. Saya benar-benar perlu tahu bahwa keluarga Yun mereka, karena putranya Yun Qingyan telah menyinggung pemuda yang begitu jahat, bahkan jika mereka bersedia membunuh pihak lain, mereka tidak dapat membiarkan putranya pergi. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Yun Qingyan tiba-tiba berhenti berbicara. Meskipun dia ingin membiarkan Ling Tian mati, tetapi jika dia harus membayar nyawanya sendiri, dia tidak mau. Ayah, apa yang harus saya lakukan sekarang? Yun Qingyan menatap sepupunya Xianing Sui, dan transmisi suara bertanya kepada ayahnya dengan sedikit khawatir, dia, di kehidupan sebelumnya tidak takut mati. Sekarang, saya benar-benar harus mengambil keputusan, dan saya benar-benar dapat memilih untuk bunuh diri. Ayah, bagaimana kalau kamu berbicara dengan pamanmu? Paman, aku harus tetap mendukungnya untuk menikah denganku. Kalau tidak, saya tidak akan berjanji kepada saya terakhir kali, dan akan mengintimidasi keluarga dan teman Duan Lingtian untuk membiarkan sepupu saya menikah dengan saya. Kata Yun Qingyan. Mendengar perkataan putranya, mata kepala keluarga Yun penuh kebencian terhadap besi tapi bukan baja. Bocah bodoh ini justru mengira pamannya mendukung putrinya untuk menikah dengannya. Anda harus tahu bahwa setelah keponakannya memilih untuk bunuh diri dan bertobat dari pernikahan di kehidupan sebelumnya, kakak iparnya menjadi lebih cuek terhadap dia dan anaknya. Meskipun saya tidak mengatakan apa-apa, saya pasti mengeluh di hati saya. Terakhir kali, ketika putranya kembali, dia juga pergi ke rumah Xia dan berbicara dengan saudara iparnya, banyak di antaranya membawa ancaman. Kakak iparnya, ini hanya lega. Jika tidak, biasanya, ipar laki-lakinya tidak akan membiarkan putranya mengganggu kehidupan putrinya. Hanya saja putranya yang bodoh tidak mengetahui semua ini. Memikirkan hal ini, patriark keluarga Yun tidak memperhatikan Yun Qingyan lagi, tetapi berbalik untuk melihat wanita yang berdiri tidak jauh. Suir, aku bisa membiarkan ayahmu datang ke sini secara pribadi. Jangan impulsif. Suara itu jatuh, dan patriark keluarga Yun juga mengirimkan pesan pada waktu yang tepat. Namun, selama proses ini, Ker waspada, jelas tidak mempercayai kata-kata pamannya, dia kuat, siap melakukan kekerasan kapan saja. Sampai, sosok, tidak lama kemudian, datang dari langit, dengan aura mendominasi, dan kekuatan siap pakai tubuh KR melambat. Datang ke sini adalah seorang pria parubaya dengan pakaian Cina, dengan wajah tegas, fitur yang sangat tampan, dan beberapa ciri penampilan Ker dapat dilihat di wajahnya. Melihat orang parubaya ini, tidak sulit untuk melihat bahwa ketika pihak lain masih muda, dia pasti pria cantik yang langka. Namun, pada saat ini, setelah dia muncul, dia melirik KR, tapi sedikit mengernyit. Cer, kamu baik-baik saja. Dia berbicara, suaranya rendah dan lembut. Ayah, aku baik-baik saja. KR melirik orang itu, warna kusut di matanya berkilat, lalu dia membuka mulut dan memanggil pihak lain, Bapak, yang juga merupakan kebiasaan yang berkembang di alam bawah sadar di kehidupan sebelumnya. Di dalam hatinya, secara alami, dia memiliki segala jenis ketidakpuasan dengan ayahnya. Ayo berhenti di sini. Tamu itu adalah patriark keluarga Xia saat ini, Xia Yu. Dia melirik ringan ke patriark keluarga Yun yang berdiri di kejauhan, dan kata-kata tenang dan lembut Yun membawa nada yang tidak diragukan lagi. Saudara ipar, patriark keluarga Yun menyeringai, karena Suir telah menjalani dua kehidupan dan masih tidak mau menikahi Yaner, maka aku dan keluarga Yun tidak akan lagi memaksakan masalah ini, kontrak pernikahan Suir dan Yaner, biarkan saja. Ketika patriark Yun mengatakan ini, tidak hanya Ker yang tertegun, itu juga patriark Xia Yu, yang juga tampak tercengang, dan kemudian melihat lebih dalam pada patriark Yun, benarkah? Awalnya, setelah mengetahui bahwa putrinya bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, dia tidak berniat memaksa putrinya untuk menikahi keponakannya, Yun Qingyan. Hanya saja pada saat itu, patriark keluarga Yun mendatanginya dan mengancamnya dengan keselamatan leluhur terkuat keluarga Xia mereka, dan dia harus berkompromi. Meskipun keluarga Yun mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal semacam itu, tetapi dia melakukannya. Nenek moyang keluarga Xia meninggal 9 kali, dan bahkan jika perilaku pihak lain terungkap, yang terkuat lainnya bahkan akan menghukumnya. Tidak mungkin baginya untuk membayar nyawanya. Yang paling kuat, dalam melawan alam dewa, mereka
adalah kekuatan tempur tertinggi, adalah pilar pijakan dewa di dunia luar, dan siapapun sangat penting. Bahkan jika ada Seon yang menyelinap dan melawan Seon lain, pembunuhnya tidak akan dieksekusi oleh Seon lain dari 10. Paling banyak, dia akan dihukum untuk jangka waktu tertentu di tempat-tempat berbahaya di luar batas. Tentu benar, patriark keluarga Yun tersenyum dan mengangguk, dan pada saat yang sama, dia berhenti berbicara. Sebaliknya, transmisi suara berkata kepada Xia Yu, kakak ipar, saya hanya memiliki satu permintaan, yaitu, beri Yaner desahan lega dan lenyapkan kehidupan Suir di bidang sekuler. Suami, yang tak tersentuh dari pesawat sekuler, menghujat darah bangsawan keluarga Xia Anda, harus dibunuh untuk kejahatan yang satu ini. Hati Xia Yu tergerak begitu patriark dari keluarga Yun mengatakan ini. Dia masih mengenal Yun family patriark dengan sangat baik, mengetahui bahwa pihak lain tidak dapat membunuh orang biasa-biasa saja di dunia ini tanpa membiarkan putranya Yun Qingyan kehilangan kesempatan untuk menikahi putrinya Xia Ningsue. Tentu saja premisnya biasa-biasa saja. Itu bisa membuatnya membayar harga yang sangat mahal, apa yang dilakukan anak itu. Xia Yu agak bingung. Namun, jika saya tidak mengerti, Xia Yu melihat ke arah kepala keluarga Yun, dan transmisi suara bertanya dengan samar, mari kita bicarakan, mengapa? Anda bertekad untuk membunuh orang itu dan masih bersedia membayar harga seperti itu. Sejujurnya, berbohong padaku, itu tidak masuk akal. Menghadapi pertanyaan belak-belakan Xia Yu, patriark keluarga Yun tidak terkejut, seperti yang diharapkan, itu adalah patriark keluarga Xia, dan pikirannya sangat berhati-hati. Ya, saya bersedia membayar harga setinggi itu untuk membunuh orang itu alasan saya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, orang itu sekarang adalah dewa yang lebih rendah, dan dia hampir membunuh Yaner terakhir kali. Dewa yang lebih rendah yang berusia kurang dari 1000 tahun. Aku tidak ingin membiarkan potensi ancaman seperti itu tumbuh. Kata patriark keluarga Yun. Saya harus mengatakan bahwa kata-kata dari patriark keluarga Yun juga mengejutkan Xia Yu sampai batas tertentu. Orang biasa itu sekarang adalah dewa yang lebih rendah. Dia hampir tidak bisa membayangkan ini. Meskipun saudara ketiganya Xia Jie pernah memberitahunya di masa lalu bahwa menantu laki-lakinya yang murah sama sekali bukan Chi Zongwu, tetapi dia hanya tertawa dan tidak menganggapnya serius. Berasal dari pesawat sekuler, tidak ada lagi benda di kolam, berapa banyak yang bisa dia capai. Tidaklah buruk untuk bisa memecahkan sepotong langit dan bumi di alam surga itu. Dan sekarang, ketika dia mendengar apa yang dikatakan patriark keluarga Yun, dia terkejut, pada saat yang sama. Sulit untuk membayangkan bagaimana penduduk asli dari pesawat sekuler dapat mencapai pencapaian luar biasa dalam 1000 tahun. Setidaknya, sebelum itu, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa masuk ke alam dewa dalam usia 1000 tahun. Bahkan penduduk asli alam dewa belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Anak itu, sangat berbakat, sangat mempesona. Ini layak untuk Cher. Pada saat ini, bahkan Xia Yu tidak tahu mengapa, dan pikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benaknya. Dan patriark keluarga Yun, melihat perubahan warna di mata Xia Yu saat ini, dia sepertinya memahami pikiran Xia Yu, jangan pernah berpikir untuk mencocokkan mereka berdua. Intinya adalah Suir tidak bisa menikahi Yaner, tapi periode Lingtian itu harus mati. Juga, Anda harus bekerja sama dengan saya untuk menyingkirkan Lingtian itu. Atau, senior keluarga Siamu itu, sesuatu yang benar-benar terjadi saat bertugas, itu bukan masalah sepele. Kau tahu apa yang aku maksud? Lagi, patriark keluarga Yun, sekali lagi mengeluarkan masalah ini untuk mengancam Xia Yu. Dan di mata Xia Yu, ada juga kilatan cahaya sedingin es yang tepat waktu, dan pada saat yang sama, ada sedikit keengganan di matanya. Tapi, pada akhirnya, dia tetap berkompromi. Di satu sisi adalah pendukung terbesar keluarga Xia mereka, satu-satunya keluarga Xia terkuat yang masih hidup saat ini, keberadaan pihak lain terkait dengan naik turunnya keluarga Xia mereka. Di sisi lain, ada penjahat tiada taraf, yang akan tumbuh di masa depan, itu akan sangat luar biasa. Namun, setelah menimbang kedua fase tersebut, dia secara alami hanya dapat memilih yang pertama. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Xia Yu bertanya dengan suara yang dalam. Sebelum patriark keluarga Yun sempat berbicara, Yun Qingyan di samping mendengar bahwa patriark Yun berkata bahwa dia tidak bisa lagi memaksa sepupunya Xia Ningsue untuk menikah dengannya, dan jatuh ke dalam periode yang lamban. Dia akhirnya pulih. Ayah,
Suara Yun Qingyan tiba-tiba meningkat pesat. Kenapa? Kenapa? Dia tidak tahu mengapa ayahnya tiba-tiba berubah pikiran dan mengatakan bahwa dari pihak keluarga Xia, dia tidak bisa membiarkan sepupunya Xia Ningsue memberinya. Semuanya sangat mendadak. Dia bahkan tidak bereaksi. Oleh karena itu, pada saat ini juga sangat janggal. Untuk diam, patriark keluarga Yun memelototi Yun Qingyan dan berteriak, "Ini bukan giliranmu untuk mempertanyakan keputusan ayah." Saat berbicara, patriark keluarga Yun menjelaskan kepada Yun Qingyan, apakah kamu ingin mendapatkan Xia Ningsue ini, dan kemudian menghadapi musuh seperti Duan Lingtian? Atau kehilangan Xia Ningsue dan membiarkan Duan Lingtian itu mati? Menyisipkan pengukiran ulang yang sempurna dari versi lama artefak pengejaran buku, yang dapat ditukar dengan sumber-sumber artefak. Dua pilihan, Anda memilih salah satu dari dua. Jika Anda memilih yang pertama, saya akan segera mengganti mulut saya. Tuhan untuk memotong medan perang. Di dunia rahasia pemain tunggal, kedua sosok itu, terkadang cepat dan terkadang tersembunyi, akhirnya bertemu setelah melewati segala macam gunung yang melampaui, dan menemukan satu sama lain seperti yang mereka inginkan. Duan Lingtian memandang pemuda di depannya, matanya berkedip dalam. Akhirnya menemukan orang ini tidak bersembunyi. Apakah ini percaya diri? Pada saat yang sama, pemuda yang berdiri di seberang Duan Lingtian, Ning Yixuan dari keluarga Ning, Tanah Sangsi, juga menatap pemuda berpakaian ungu di depannya. Apa yang ada di dalam hatinya tidak berbeda dengan Duan Lingtian. Orang ini tidak bersembunyi. Sangat mudah ditemukan. Selanjutnya, ketika saya melihatnya barusan, dia berinisiatif untuk menyapanya. Tentu saja, sebelum Yun Qingyan dapat berbicara, patriark keluarga Yun berkata lagi, bahkan jika Anda memilih yang pertama, saya akan berubah pikiran, paman Anda. Saya khawatir Anda tidak akan bersedia untuk terus mendukung Anda dalam menikahi sepupu Anda. Singkatnya, pikiran terakhir Yun Qingyan hancur. Kali ini, kami mencegat Suir di luar keluarga Xia, takut kami mungkin telah menyentuh garis bawahnya. Baru saja, ketika Xia Yu, kepala keluarga Xia, muncul, dia berkata, berhenti di sini, yang membuatnya merasakan tekad pihak lain. Pihak lain dengan jelas menyatakan pendiriannya bahwa meskipun dia mengabaikan ancaman lamanya, dia tidak akan memaksa putrinya lagi. Faktanya, sebelum dia menemukan pihak lain, dia sudah menebak hasil ini. Dia tahu karakter kakak iparnya dengan sangat baik. Dulu, ia mengancam kesuksesan, dan itu juga terkait dengan kakak iparnya dan putrinya yang selama ini tidak bersentuhan lagi. Kini, putrinya tidak hanya memulihkan ingatan akan kehidupan sebelumnya, tetapi juga memiliki tekad untuk tidak menikah dengan keluarga Yun. Ia ingin mengancam adik iparnya lagi, sulit. Mungkin, ketika pihak lain marah, dia mungkin mengambil risiko, mengancamnya pada gilirannya dengan mengancamnya dengan nyawa putri keluarga Yunnya. Hari ini, justru karena dia merasakan postur tubuh Xia Yu yang keras sehingga dia untuk sementara mengubah nada suaranya dan mundur ke hal terbaik berikutnya, tidak hanya memohon kepada pihak lain untuk membantunya, dan membunuh bagian Lingtian itu. Sekarang, jika Anda membayangkan memaksa satu sama lain untuk menikahi seorang gadis terakhir kali, hampir tidak mungkin untuk berhasil. Sebaliknya diganti dengan membunuh seseorang yang tidak memiliki dasar hubungan dengan pihak lain, tidak ada ketegangan tentang kemungkinan berhasil. Saat kepala keluarga Yun memberitahu Yun Qingyan kebenaran, dan menganalisis pro dan kontra, Yun Qingyan hanya bisa mengakui takdirnya bahkan jika dia tidak mau melakukannya. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Patriark keluarga Xia, Xia Yu, menatap patriark keluarga Yun dengan mata dingin, dan bertanya dengan suara yang dalam. Dan ketika dia mendengar ini, patriark keluarga Yun tahu bahwa pihak lain telah setuju, dan dia tampaknya tidak terkejut tentang hal itu, karena itu semua sesuai dengan harapannya. Aku harap kamu tidak memberitahu Suir bahwa keluarga Duan Lingtian telah dibebaskan oleh Xia Jie. Kamu dan aku akan menyegelnya di saluran luar angkasa yang tersisa setelah penghancuran mantan keluarga Ling. Bagaimana kalau dengan Anda dan saya bersama-sama menetapkan larangan, kecuali yang terkuat mengambil tindakan, akan sulit untuk melanggarnya dengan paksa. Dan bahkan aku, tanpamu, tidak bisa membuka pelarangan. Selain itu, bahkan jika beberapa eksistensi pada level Anda dan saya mengambil tindakan, tidak mungkin untuk melanggar larangan dalam waktu singkat, dan waktu yang sedikit itu sudah cukup bagi Anda dan saya untuk tiba. Suir dilarang di sana, kamu tidak perlu mengkhawatirkan keselamatannya, dan kamu tidak perlu khawatir tentang menunda pelatihannya.
Tempat itu sangat cocok untuk berlatih dan memahami berbagai hukum. Kamu harus tahu ini, kata patriark keluarga Yun kepada Xiaoyu. Ketika Xiaoyu mendengar kata-kata itu, dia berkata dengan serius, kamu sudah memikirkannya. Lalu bagaimana? Sebarkan beritanya dan biarkan Ling Tian menyelamatkan Suir. Dihadapkan dengan pertanyaan Xiaoyu, patriark keluarga Yun berkata, tentu saja tidak. Saya melarang Cher, tapi saya tidak ingin Cher keluar dari masalah. Secara eksternal, kedua keluarga kami menyebarkan berita tentang persiapan pernikahan Suir dan Yaner. Beritanya, 100 tahun kemudian, tunggu sampai medan perang pesawat ditutup sebelum menyebarkannya. Aku curiga periode Ling Tian sekarang ada di medan perang pesawat dan menyebarkan berita keluar, dia mungkin tidak tahu. Selain itu, dia seharusnya sudah tahu bahwa Suir memasuki medan perang pesawat lebih awal, dan mungkin dia sedang mencari Suir di medan perang pesawat sekarang, jadi, bahkan jika dia mendapat berita sekarang, dia mungkin tidak mempercayainya. Ini adalah waktu terbaik untuk menyebarkan berita ini ketika medan perang pesawat ditutup 100 tahun kemudian. 10 tahun setelah penutupan medan perang pesawat, itu akan menjadi tanggal pernikahan dalam berita yang kami sebarkan. Pada saat itu, keluarga Yun dan keluarga Xiaomu akan mengadakan perjamuan besar dan menghibur semua pihak. Kata-kata terakhir Patriark Yun diucapkan hanya setelah dia merenung sebentar. Tentu saja, jika kamu melakukan ini, bahkan jika kamu membunuh periode Ling Tian itu akan merusak reputasi Suir. Pada saat itu, aku akan menjelaskannya secara pribadi, dan mengatakan bahwa periode Ling Tian membunuh banyak anak langsung keluarga Yun kita, jadi keluarga Yun kita akan membunuh dia, dan keluarga Xia Anda hanya membantu. Petik 2. Bagaimana menurut Anda? Keluarga Patriark Yun mengatakan bahwa setelah itu, dia menatap Xiaoyu dengan wajah tertentu, seolah dia tidak khawatir Xiaoyu akan menolak. Adapun Xiaoyu, meskipun dia tampak tergerak, dia jelas ragu-ragu. Pada saat ini, Patriark keluarga Yun memandang wanita yang berdiri tidak jauh dari sana, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Suir, mulai sekarang, Yaner akan menjeratmu lagi. Namun, apa yang telah kamu lakukan dalam hidup ini terlalu negatif untuk keluarga Yun kita. Untuk memberikan penjelasan kepada seluruh keluarga Yun, saya akan bergandengan tangan dengan Anda untuk menyegel Anda di saluran luar angkasa. Anda dapat yakin bahwa itu sangat aman dan tidak mempengaruhi hukum kultivasi dan pencerahan, atau bahkan 4 alam surga dan bumi. Hanya 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, ayahmu dan aku akan mengembalikanmu dengan gratis. Dengan dibukanya patriark keluarga Yun, Xiaoyu juga menatap putrinya tidak jauh, matanya tenang, tetapi dia sepertinya mencari artinya. Pada saat ini, ketika KR mendengar kata-kata dari patriark keluarga Yun, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian merasa sedikit aneh. Sesederhana itu, hanya melarangnya selama 1000 tahun. Keluarga Yun benar-benar menyerah pada gagasan untuk menikahinya dan keluarga Xia. Rasanya sedikit tidak realistis. Tahukah Anda? Ketika dia kembali di masa lalu, sikap ayahnya dan sikap keluarga Yun pernah membuatnya putus asa. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah seumur hidup, dia masih tidak ingin melepaskannya. Tapi sekarang, membandingkan keduanya, saya merasa sangat tidak realistis. Ayah, KR memandang Xiaoyu, dan dia tahu bahwa masalah ini akan memungkinkan keluarga Yun membuat kelonggaran. Kemungkinan besar, itu adalah ayah yang berkontribusi. Jika tidak keluarga Yun tidak dapat berkompromi begitu banyak. Mereka baik, Xiaoyu, seolah-olah dia bisa melihat melalui arti mata putrinya, berkata terus terang, petik terbalik di masa lalu. Tidak lama setelah Anda pergi ke medan perang pesawat, saya datang ke pintu dari lawan dalam sanksi. Dia bertarung dengan saya, dan paman Anda memanfaatkan dengan kesempatan itu, mereka semua diusir dari tanah para dewa. Petik 2. Secara paksa merobek ruang dan mengirim mereka kembali ke pesawat sekuler. Xiaoyu berkata, jika kamu tidak mempercayaiku tentang ini, kamu bisa kembali sendiri dan bertanya pada paman ketigamu. Nah, paman ketigamu juga pergi ke medan perang untuk mencarimu di belakang, kamu bisa bertanya pada orang-orang di sekitarnya. Saat suara Xiaoyu jatuh, wajah KR pertama kali menunjukkan sentuhan kegembiraan, dan kemudian alisnya sedikit kental. Dia mungkin bisa menebak bagaimana paman ketiganya mengirim orang pergi, ada risiko tertentu, bagaimanapun juga, mengirim orang pergi akan segera memasuki pesawat duniawi yang aneh. Hampir tidak mungkin untuk secara akurat mengirim kembali ke pesawat Sanctuary. Sir, pada saat ini, patriark keluarga Yun juga tersenyum dan berkata,
ikuti ayahmu dan kembali ke rumah Xia. Setelah kamu memastikan bahwa mereka baik-baik saja, ayahmu dan aku akan mengirimmu ke tempat untuk dilarang. Alasan mengapa saya mengirim seseorang untuk mencegat Anda terutama karena Anda tidak ingin berbicara dengan Yaner dan keluarga Yun kami setelah mengetahui bahwa mereka telah pergi. Kali ini, kita berbuat terlalu banyak, dan ayahmu juga marah, akad nikah, lepaskan. Keluarga Yun, selama kamu secara sukarela dilarang selama 1000 tahun. Tuhan memotong medan perang. Di dunia rahasia pemain tunggal yang membutuhkan banyak eksploitasi pertempuran untuk diakumulasikan untuk dibuka. Kedua pemuda itu berdiri saling berhadapan. Nak, kamu tidak cukup beruntung untuk bertemu denganku. Ning Yixuan menatap pemuda berpakaian ungu di depannya, dengan senyum tenang di wajahnya, seolah-olah dia tidak berniat untuk menembak secara langsung, atau mengatakan dia cukup percaya diri dan tidak khawatir pihak lain akan menembak lebih dulu. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda mengumpulkan begitu banyak eksploitasi pertempuran untuk membuka dunia rahasia pemain tunggal ini? Hanya untuk mencari peluang untuk mempersiapkan pembukaan area yang kacau selanjutnya. Ning Yixuan bertanya sambil tersenyum. Begitu banyak eksploitasi tempur. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Ning Yixuan, dia terkejut, dan hampir ingin mengatakan, mengapa Anda mengatakan apa yang ingin saya katakan? Apakah ini banyak eksploitasi pertempuran? Duan Lingtian bertanya balik, nadanya alami dan tenang. Tidak banyak. Ning Yixuan tersenyum, sama seperti dewa bawahmu, itu akan memakan waktu setidaknya ratusan tahun untuk mengumpulkan begitu banyak eksploitasi pertempuran, kan? Bahkan jika kekuatanmu bagus, kamu dapat dianggap sebagai orang atas di dewa yang lebih rendah, bukan ratusan tahun. Sulit untuk mengumpulkan begitu banyak eksploitasi pertempuran dalam waktu yang sama. Petik 2. Apakah kamu masih ingin memberitahuku bahwa kamu hanya membutuhkan waktu kurang dari 100 tahun untuk mengumpulkan eksploitasi ini? Jika ya, aku akan menatapmu tinggi-tinggi. Kurang dari 100 tahun, begitu banyak eksploitasi tempur telah terakumulasi. Setelah Ning Yixuan membicarakannya, senyumnya menjadi lebih cerah. Meskipun dia tersenyum, matanya sedikit menggoda, dan dia jelas tidak merasa bahwa Duan Lingtian telah mengumpulkan begitu banyak eksploitasi pertempuran dalam 100 tahun. Tanpa kekuatan untuk membunuh dewa tingkat menengah umum, tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak eksploitasi pertempuran dalam 100 tahun. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Ning Yixuan, dia terkejut pada awalnya, dan kemudian menatapnya dengan dalam, mendengarkan apa yang Anda maksud. Tidak butuh banyak waktu untuk mengumpulkan eksploitasi itu. Dia juga tahu bahwa jika dia ingin mengumpulkan begitu banyak eksploitasi pertempuran, bahkan eksistensi tertinggi dari dewa yang lebih rendah tidak akan dapat mengumpulkan cukup banyak dalam 100 tahun. Namun, melihat kinerja lawan, jelas bahwa dia tidak percaya bahwa dia dapat mengumpulkan begitu banyak eksploitasi pertempuran dalam 100 tahun. Ditambah dengan keyakinan satu sama lain, ada kemungkinan besar bahwa itu adalah tipe eksistensi teratas di antara dewa-dewa yang lebih rendah. Mungkin perlu lebih dari 100 tahun untuk mengakumulasi eksploitasi tersebut. Pantas saja kamu begitu yakin bahwa ketika kamu melihatku, kamu langsung bergegas ketika aku masih seekor domba untuk disembelih. Duan Lingtian tersenyum diam-diam. Baik, menghadapi pertanyaan Duan Lingtian, Ning Yixuan tersenyum tipis, ceroboh. Meskipun butuh waktu, pasti lebih pendek darimu. Perkenalkan diri saya keluarga Ning, yang paling mempesona dalam Sangsi. Meskipun Ning Yixuan memperkenalkan dirinya, dia tidak menyebutkan namanya, karena dia tahu bahwa bahkan di tanah para dewa, ketenarannya luar biasa. Selama dewa dari tanah para dewa bukan jenis retret selama lebih dari 1000 tahun, selama itu bukan jenis yang tidak bersinggungan dengan orang, ada kemungkinan besar dia tidak akan mengenalnya. Anda bahkan tidak menyebut nama Anda, apakah itu pengenalan diri? Dan Duan Lingtian sedikit terdiam ketika dia mendengar perkenalan diri pihak lain. Atau menurutmu aku harus mengenalmu, orang yang paling mempesona di keluarga Ning, yang disebut Sangsi? Jika ya, maaf, saya belum pernah mendengarnya. Belum pernah dengar itu. Kata-kata Duan Lingtian membuat Ning Yixuan benar-benar terpana. Pernahkah kamu mendengar tentang aku, Ning Yixuan? Menurutnya, hanya sedikit orang yang belum pernah mendengar tentang dia di berbagai pesawat dewa publik. Lagi pula, bakat dan pemahamannya telah mengejutkan dunia dewa publik. Selama itu adalah orang di atas panggung, sangat sedikit orang yang tidak mengenalnya. Apalagi di lingkaran di atas para dewa,
sangat sedikit orang yang tidak mengenalnya. Tapi sekarang, dia benar-benar bertemu. Selain itu, saya tidak merasa bahwa pihak lain terlihat seperti barang antik itu. Dia bahkan merasa dia salah. Pihak lain tampaknya lebih muda darinya. Tentu saja, dia hanya menganggap ini sebagai ilusi. Karena dia pikir itu tidak mungkin. Anda tahu, dia berumur kurang dari 4.000 tahun sekarang. Dewa yang lebih rendah yang berusia kurang dari 4.000 tahun, melihat sejarah masa lalu dari berbagai alam dewa publik, telah muncul di segelintir dari mereka, dan tidak ada seorang pun kecuali dia di era kontemporer. Bahkan sekelompok generasi tua yang hidup hari ini, termasuk beberapa orang terkuat yang dia kenal, belum pernah mendengar ada orang yang memasuki alam dewa yang lebih rendah sebelum berusia 4.000 tahun. 3.000 tahun yang lalu, putri kebanggaan Xia Jiatian yang menakjubkan dan persegi, Xia Ningsue, muncul di tanah para dewa, tetapi baru berusia 4.000 tahun dia memasuki alam dewa yang lebih rendah. Saat itu, saya dikejutkan oleh tanah para dewa, bahkan di tanah Sangsi, banyak orang menyebutkannya. Sampai dia muncul, pusat perhatian Xia Ningsue benar-benar ditekan. Karena itu, semua dewa masa bersifat kontemporer, kecuali barang antik tua yang telah lama ditutup, hanya ada sedikit makhluk di atas alam dewa yang belum pernah mendengar tentangnya. Dia berpura-pura menjadi aneh. Ning Yixuan menatap pemuda berpakaian ungu di depannya, selalu merasa bahwa pihak lain tidak punya alasan untuk tidak pernah mendengar tentang dia. Dia pasti sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Hanya saja, jika Anda pernah mendengarnya, seharusnya tidak ada cara untuk terlihat begitu percaya diri saat ini, bukan? Siapa yang tidak tahu, dia Ning Yixuan, meskipun dia hanya dewa yang lebih rendah, dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan sebagian besar dewa tengah. Banyak dewa median yang lebih lemah bukanlah lawannya. Jadi namamu adalah Ning Yixuan. Duan Lingtian tiba-tiba, Anda juga bisa memperkenalkan diri. Ning Yixuan sekarang bertindak sebagai orang di depannya, dia pasti pernah mendengar tentang dia, sengaja berpura-pura tidak mendengar. Saya ingin tahu bahwa Anda memiliki keberanian untuk terlihat tenang di depan Ning Yixuan saya, di mana itu sakral. Petik 2. Duan Lingtian tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata, aku hanya orang yang tidak dikenal. Nama saya Duan Lingtian, Anda berada jauh di tempat Sangsi, Anda pasti belum pernah mendengarnya. Kata Duan Lingtian, meskipun dia terkenal di Tanah Suangang, bagaimanapun juga ini bukan Tanah Suangang, dan orang di depannya juga orang dari negeri lain yang direstui oleh pesawat para dewa. Tanah Sangsi, bahkan jika daerah kacau dibuka kali ini, tidak akan bercampur dengan Tanah Suangang. Dia sudah mengerti ini. Setelah beberapa saat, medan perang di pesawat tempat Tanah Relik Dewa dan Tanah Sangsi berada akan bertemu dengan bidang dewa lainnya di area yang kacau, dan tidak ada tanah gang mendalam. Duan Lingtian. Saat mendengar perkataan Duan Lingtian, Ning Yixuan terkejut terlebih dahulu, kemudian pupil matanya sedikit menyusut. Hal pertama yang ia ingat di benaknya adalah rumor dari negeri Suan Gang yang ia dengar beberapa waktu lalu. Meskipun medan pertempuran pesawat sekarang terbuka, dan saluran luar angkasa antara berbagai pesawat dewa juga ditutup, masih sangat mudah bagi keberadaan dewa ke atas untuk melakukan antar jemput berbagai pesawat dewa, mereka hanya perlu melewati medan perang pesawat. Transfer saja, bahkan di bidang medan perang yang berbeda, selama Anda menemukan titik lemah dari penghalang luar angkasa, Anda dapat terbang sesuka hati. Ini, belum lagi keberadaan para dewa ke atas, bahkan banyak dewa yang kuat dapat dengan mudah melakukannya. Jadi, Ning Yixuan juga mendengar tentang beberapa rumor tentang Tanah Suangang. Tanah Suangang, penjahat tak tertandingi muncul. Jika Anda berusia kurang dari 1.000 tahun, Anda sudah menjadi kaisar yang tinggi. Prestasi ini bahkan melampaui Ning Yixuan. Anda harus tahu bahwa bahkan Ning Yixuan, ketika dia berusia 1.000 tahun, dia layak melangkah ke alam kaisar dewa, bahkan di alam kaisar dewa yang lebih rendah, dia hanya menerobos ketika dia berusia 1.800 tahun. Rumor ini telah didengar oleh banyak orang, dan mereka mungkin tidak setuju atau bahkan mempercayainya. Namun, Ning Yixuan mengingatnya. Bahkan, saya meminta seseorang untuk pergi ke Tanah Suangang untuk memastikannya, dan akhirnya memastikan bahwa ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Pada titik ini, dia menyadari bahwa seseorang yang lebih muda dari 1.000 tahun telah melampaui. Dia, tentu saja, dia tidak peduli. Sebelum berusia 1.000 tahun, jika Anda melangkah ke alam kaisar dewa atas, Anda mungkin tidak memiliki hidup Anda untuk memasuki alam para dewa. Sekarang,
Alasan mengapa dia tercengang adalah karena, sejauh yang dia tahu, penjahat Kaisar Dewa Atas yang berusia kurang dari 1000 tahun di tanah Xuan Gang disebut Duan Lingtian. Tidak mungkin, dia dari tanah para dewa, bukan dari tanah Xuangang. Pada saat ini, Ning Yixuan bahkan berpikir bahwa orang di depannya adalah penjahat yang mempesona di tanah Xuangang, tetapi setelah pemikiran lain, pihak lain datang dari tanah para dewa, tidak mungkin orang itu. Bukannya pada saat seperti itu, dia menduga pihak lain mungkin telah lari dari tanah Xuangang ke tanah para dewa, dan kemudian memasuki medan perang para dewa sebagai orang dari tanah para dewa. Tapi, ide ini, segera setelah kami berkumpul, ditolak olehnya. Mustahil, sangat tidak mungkin. Jika orang ini benar-benar orang itu, bukankah dia telah memasuki alam dewa ketika usianya kurang dari 1000 tahun? Rekor yang dia buat untuk melangkah tercepat ke alam para dewa di berbagai alam dewa di era kontemporer, bukankah itu akan rusak? Tidak mungkin orang itu. Jadi, pada saat ini, meskipun dia tidak berpikir bahwa pihak lain adalah orang itu lebih dari itu, tetapi pada saat yang sama dia lumpuh dalam hatinya, pihak lain bukanlah orang itu. Jangan bilang, kamu kenal aku. Ekspresi kompleks Ning Yixuan berubah, meskipun dalam sekejap, mereka masih ditangkap oleh Duan Lingtian, dan Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia tidak bermaksud untuk menanyakan apakah pihak lain itu dari Ning Yixuan di tanah Xuan Gang, tetapi beberapa hantu menanyakan pertanyaan ini. Apakah Anda dari tanah Xuan Gang? Dihadapkan dengan pertanyaan Ning Yixuan, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukan, apakah orang ini benar-benar mengenalnya? Apakah reputasinya saat ini begitu besar? Telah menyebar sanksi. Duan Lingtian saat ini dalam keadaan linglung, tetapi tidak mungkin untuk berpikir bahwa alasan mengapa pihak lain mendengar tentang dia adalah karena pihak lain, sebagai seorang jenius, juga memberikan perhatian tertentu pada beberapa penjahat yang muncul di berbagai pesawat dewa publik. Terutama bagi orang-orang seperti dia yang telah mencapai level Kaisar Ilahi lebih tinggi lebih cepat dari lawan, dia lebih peduli dengan lawan. Apa wajahmu, Ning Yixuan, yang melihat ekspresi tertegun Duan Lingtian, tiba-tiba memadat dari wajah aslinya yang tenang, dan kemudian suaranya meningkat pesat, jangan bilang, kamu benar-benar datang dari tanah Xuangang. Meski aku masih belum bisa mempercayainya, ekspresi orang lain sudah cukup untuk mengungkapkan banyak hal. Duan Lingtian juga pulih pada saat ini, ekspresinya pulih, dan nada suaranya dengan ringan berkata, jika Anda mendengar bahwa Duan Lingtian di tanah Xuangang berasal dari sekolah hukum 10.000 Xuangang, itu pasti saya. Tanah Xuangang, 10.000 sekolah hukum. Pada saat ini, Ning Yixuan benar-benar memastikannya. Itu dia, itu dia, itu dia, benar-benar dia. Hati Ning Yixuan bergetar, lalu nadanya sedikit terguncang. Kamu, bukankah kamu baru saja melangkah ke alam Kaisar Dewa Atas? Kamu, benar-benar melangkah ke alam Kaisar Dewa yang lebih rendah. Pada saat ini, Ning Yixuan mengamati lebih lanjut orang di depannya, dan tidak sulit untuk menemukan bahwa meskipun lawannya adalah dewa yang lebih rendah, tetapi ketika kekuatan sucinya bergolak, dia jelas masih sangat tidak stabil. Ini jelas dewa yang lebih rendah yang belum mengkonsolidasikan basis kultivasinya. Semuanya benar, pihak lain benar-benar penjahat tak tertandingi Duan Lingtian di tanah Xuangang. Ke medan perang pesawat, beberapa peluang. Duan Lingtian tersenyum tipis, hanya saja, tapi saya tidak menyangka bahwa, di tempat yang jauh dari sanksi, seseorang telah mendengar tentang saya Duan Lingtian. Begitu Duan Lingtian mengatakan ini, ekspresi Ning Yixuan menjadi rumit, dan kemudian dia bertanya dengan sedikit enggan, Duan Lingtian, katakan yang sebenarnya. Kamu, benar-benar tidak pernah mendengarku, Ning Yixuan. Ning Yixuan tidak hanya tidak berdamai sekarang, tetapi juga enggan untuk menyerah. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya, kamu tanya aku berapa kali sama, aku benar-benar belum pernah dengar tentang kamu. Apakah kamu terkenal? Apakah itu benar-benar terkenal, atau bagaimana menurutmu? Duan Lingtian sedikit bingung. Faktanya, reputasi Ning Yixuan secara alami sangat besar. Namun, lingkungan tempat Duan Lingtian berada mencegahnya untuk mendengar tentang keberadaan Ning Yixuan. Jika Duan Lingtian dicampur dengan kekuatan tingkat dewa raksasa di tanah para dewa geng yang mendalam, akan mudah untuk mengetahui keberadaan Ning Yixuan. Tapi dia di sekolah 10.000 Fa. Selain itu adalah istana bagian dalam sekolah Wan Fa. Di istana bagian dalam, setiap orang adalah pelaku kejahatan, meskipun Ning Yixuan juga seorang penjahat, namun Yang Yuchen,
yang merupakan saudara ketiga dari Istana Dalam, tidak layak dipuji di depan adik-adiknya. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda, sia-sia gagal untuk tumbuh dewasa. Lebih lanjut, banyak orang yang memiliki talenta tinggi pada tahap awal, dan mereka dapat melakukan banyak pekerjaan, tetapi pada tahap selanjutnya, mereka mungkin terjebak dalam tingkat kultivasi tertentu, dan tidak lagi membuat kemajuan. Pada saat ini, mendengar kata-kata Duan Lingtian, keinginan Ning Yixuan untuk memuntahkan darah ada di sana. Apa yang membuatnya sangat terkenal, atau apakah dia terkenal? Duan Lingtian, marah menjadi marah, Ning Yixuan menyempitkan alisnya dan dengan tegas berteriak, aku pernah mendengar bahwa kamu kuat dan kamu bisa melewati barisan melawan musuh. Meskipun kamu baru saja memasuki alam dewa yang lebih rendah, aku tidak akan memperlakukanmu sebagai dewa biasa yang lebih rendah. Lihat, selain itu, kamu pasti telah memasuki medan perang pesawat tidak lama, tidak lebih dari 100 tahun. Jika tidak ada kecelakaan, kekuatanmu tidak boleh lebih lemah dari beberapa dewa tingkat menengah yang lebih lemah. Tapi, kali ini, Ning Yixuan, aku ditakdirkan untuk membunuhmu di sini. Ada gunanya bagiku untuk membunuh penjahat sepertimu, bahkan jika tidak ada keuntungan lain kali ini dan begitu banyak eksploitasi militer dihabiskan. Ning Yixuan berkata bahwa setelah itu, cahaya haus darah melintas di matanya. Pada saat yang sama, kekuatan sucinya meningkat, dan nafas kehidupan yang mengerikan naik padanya, dan kemudian visi itu muncul, menutupi area sekitarnya, membuat ekspresi Duan Lingtian menjadi serius. Kekuatan hukum kehidupan menerangi jutaan mil.